Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Kita akan nyanyikan Manis Kau Dengar. Terima kasih Bapa, kepada sore hari ini kami boleh mulaikan kebaktian kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdamai dengan Dikau ya Bapa. Persekutukan roh kami dengan roh-Mu, dan kemuliaan kasih-Mu turun atas kami, menguasai seluruh kebaktian kami hingga kepada tamatnya. Dan segala kuasa gelapan roh jahat yang mau mengganggu menghalangi kami dalam kebaktian kami sore ini, kami ikat, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dan tolakkan keluar. Darah Tuhan Yesus hancurkan, patahkan segala pekerjaan iblis, dan bila kemuliaan Allah turun atas kami. Bapa, Engkau mengurapi setiap puji-pujian yang dipersembahkan kepadamu. Biarlah Bapa dapat menyukakan hati-Mu dan hadirat-Mu turun atas kami. Engkau berkati kebaktian kami, walaupun melalui siaran online ini Bapa, Engkau berkati. Dan kami tahu aliran kuasa Allah bekerja atas tiap-tiap kami. Pakailah kami para hamba-hamba-Mu dan semua yang melayani pada sore ini Bapa.
menjadi saluran berkat Allah yang begitu dahsyat. Kami boleh melihat, mengalami dan merasakan aliran sungai Allah mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Juga dalam pemberitaan firman-Mu, Engkau buka rahasia sabda-Mu, nyatakan kehendak-Mu, bentuk, pimpin, bimbing kami, jadikan kami seturut kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Bapa, biar semua mereka yang mendengar dan melihat siaran kami ini akan diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kuasa Allah yang begitu dahsyat mengalir di tengah kami. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan alaskan kebaktian kami sore ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita nikmati hadirat-Nya, dan kuasa Allah bekerja atas kami. Haleluya. Shalom, selamat sore, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa setiap kita punya Roh Kudus, Dia yang selalu menguatkan dan memberkati kita. Biarlah kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dimuliakan dan
surga, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Biarlah saat ini kita boleh menyerahkan hati kita untuk menyembah Allah. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar. Dia tidak pernah berubah dan mujizat itu tetap ada bagi setiap kita. Haleluya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah.
mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku. Sebuah kasih setiamu yang Kau berikan, Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, menguatkan kami, menolong setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, hadirat-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau urapi setiap hati kami, Kau urapi setiap kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu ya Bapa, kehidupan kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin baik di hadapan Engkau ya Bapa. Kau juga urapi hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu ya Bapa. Kau urapi dia ya Bapa. Kau urapi dalam setiap pelayanannya. Kau urapi dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Kau berikan hikmat dan marifat-Mu ya Bapa, agar melalui kehidupannya nama-Mu selalu dipermuliakan indah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Allahku ajaib, Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah sore hari ini, di mana kita dalam suasana pencurahan Roh Kudus, kita melakukan ibadah raya kita, dan kita boleh rasakan hadirat dan kuasa Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sore hari ini tema firman Tuhan, Aku akan mencurahkan Rohku. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah satu nubuatan yang firman Allah katakan bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas manusia, Roh Kudus-Nya ke atas gereja Tuhan, Roh Kudus-Nya untuk membangun satu jemaat yang kudus dan benar di hadapan Allah, dan semua dapat berjalan pada jalan kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan buat mereka. Saudara, kalau kita melihat pada ayat yang ke-17 dikatakan pada hari-hari terakhir. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan mencurahkan Rohku. Haleluya. Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan yang lebih hebat daripada apapun juga, sehingga manusia, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah dapat memperlakukan kehidupan mereka seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Apakah itu nubuat? Ya, memang itu merupakan salah satu karunia dari 12 karunia Roh Kudus yang terdapat dalam firman Tuhan. Tapi kita lihat isi nubuatan itu
adalah untuk menegur, menasehati dan berbicara tentang perkara-perkara yang akan datang. Sehingga gereja Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan dapat mempersiapkan dirinya dengan baik untuk masuk ke masa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, ya. Mereka akan mendapat satu penglihatan, satu visium yang dapat memperlihatkan bahwa apa yang Allah akan perbuat, apa yang Allah akan kerjakan dengan kuasa Allah yang dahsyat. Bahkan dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi-mimpi yang rohani, yang berbicara tentang keadaan kuasa Allah, rencana Allah terhadap gerejanya, berbicara tentang perkara-perkara yang akan datang. Dia tidak akan berbicara tentang perkara-perkara yang sudah lalu. Sebab apa? Firman Tuhan merupakan kuasa Allah yang diberikan kepada manusia untuk memperlihatkan apa yang Allah akan kerjakan di hari-hari yang akan datang. Bahkan di ayat yang ke-18 dikatakan, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Sehingga hamba-hamba Tuhan ini, pelayan-pelayan Tuhan, tidak akan berbicara tentang perkara-perkara yang sudah lalu, tidak berbicara tentang pengalaman-pengalaman mereka di masa yang lalu, tapi adalah berbicara tentang apa yang Tuhan sedang dan akan kerjakan di hari-hari yang akan datang. Gereja akan masuk dalam masa penyempurnaannya. Sebab itu Roh Kudus Tuhan sangat diperlukan dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja ini tidak akan berjalan pada kehendak dan maunya sendiri, tapi dapat berjalan menurut pimpinan dan kehendak Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada akhir zaman ini memang banyak pengajaran-pengajaran yang akan membawa orang menjadi bingung, kemana saya harus pergi, kemana saya harus berjalan, apa yang harus saya perbuat. Tapi firman Allah telah memberikan kepada kita jalan kebenaran dan hidup. Sebab itu mari saudaraku yang kekasih, kita mau berjalan pada jalan itu untuk dapat melihat penggenapan rencana Allah atas kehidupan kita. Nah, saudaraku, bagaimana caranya ya supaya gereja Tuhan mendapatkan kuasa karunia Allah ini dalam kehidupannya? Coba kita akan baca Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oh haleluya. Saudara, di sini dikatakan bertobatlah. Seringkali kalau ada firman Tuhan yang mengatakan bertobatlah, muncul perasaan-perasaan yang tidak enak. Ya, saya kok disuruh bertobat? Ya, bukankah saya sudah lama melayani Tuhan? Bukankah sudah lama saya kenal Yesus? Bukankah saya sudah dibaptis sekian puluh tahun yang lalu? Kenapa saya disuruh bertobat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali saya katakan, kalau firman Allah mengatakan bertobatlah, itu adalah kemurahan Tuhan untuk memberitahukan kepada kita, ya, bahwa kesempatan untuk menjadi baik masih ada. Ya, kalau dikatakan bertobatlah, itu adalah satu kemurahan Tuhan, satu cinta Tuhan kepada kita, supaya kita membenahi kehidupan kita sebelum terlambat. Itu adalah anugerah Tuhan. Saya bisa katakan bersyukurlah. Ya, Tuhan mengatakan, orang yang aku kasihi, aku tegur, aku hajar. Haleluya. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab seringkali karena ketegaran tengkuk kita, maka kita kadang-kadang tidak memperdulikan akan teguran-teguran yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab itu dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Saudara mengatakan, loh, saya kan sudah dibaptis sekian puluh tahun yang lalu. Saya kan sudah lama ikut gereja. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya katakan kita jangan jadi pengikut gereja. Biarlah kita menjadi pengikutnya Yesus. Amin. Amin. Ya.
hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, Yesus berkata, kamu menjadi suci, kamu menjadi kudus karena firman-Ku yang Kukatakan kepadamu. Jadi di sini berbicara tentang baptisan, itu bukan hanya baptisan selam di kolam baptisan, di sungai itu untuk dibaptis, di laut di mana kita dibaptiskan. Bukan hanya itu, tapi tiap-tiap hari kita dibaptiskan, kita dikuduskan oleh firman Allah dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Waktu kita dibaptis secara selam, dosa kita diampuni. Dan tiap-tiap hari kita harus dikuduskan oleh firman Allah. Itulah sebabnya maka seringkali saya menegur baik hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah, orang-orang Kristen. Mari kita baca itu firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita dengar dan kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dikatakan untuk pengampunan dosamu. Apa artinya kalau kita hanya diselam dalam kolam, lantas kita tidak mengubahkan kehidupan kita? Firman Tuhan tidak mengubahkan kehidupan kita. Apa artinya? Kan tidak ada artinya sama sekali. Tapi kita dibaptis, tiap-tiap hari kita dikuduskan oleh firman Allah, maka dosa kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus di Bukit Golgota dan kesalahan, kelemahan, kekurangan kita setiap hari menjadi hilang. Kenapa? Karena kita tahu pada jalan yang benar. Dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oh haleluya. Ya, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah yang Tuhan mau supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Allah menerima karunia Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupannya. Tanpa karunia-karunia Roh Kudus, ibadah kebaktian itu menjadi hampa. Coba ayat 2 dari Kisah Rasul Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 maksud saya. Dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya, jadi dikatakan karunia-karunia Roh Kudus yang Allah sudah curahkan buat gerejanya. Itu bukan hanya buat gereja yang mula-mula, sebab ada hamba Tuhan mengatakan, iya, memang pencurahan Roh Kudus terjadi, tapi itu hanya untuk dulu, sekarang tidak berlaku lagi. Saya katakan tidak demikian. Ya, langit bumi boleh lenyap, tapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Amin. Sebab itu kalau dikatakan sini, bagi kamulah janji itu. Kamu itu siapa? Saudara dan saya, tiap-tiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan ini. Dikatakan, dan bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab itu, mari kita melihat bahwa karunia-karunia Roh Kudus, seperti dikatakan dalam ayat mas kita tadi, akan ada mimpi, akan ada nubuatan-nubuatan dan sebagainya, itu harus terwujud dalam ibadah kita sekarang, yang kebanyakan sudah hilang. Ya, coba kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Ya, kita akan baca. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah. Allah nyata di sana. Atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas ya, dalam 1 Korintus 14 ayat 26 ini mengatakan, apabila kamu berkumpul, dalam terjemahan lama dikatakan apabila kamu berhimpun, dalam terjemahan lain dikatakan apabila kamu bersekutu, beribadah bersama-sama, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Haleluya. Apa yang dipersembahkan? Yang seorang mazmur. Haleluya.
yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah. Penyataan Allah ini, Allah nyata di tengah-tengah kebaktian itu, ya. Sebab seringkali kita melakukan kebaktian kita, Allah itu tidak nyata, tidak kelihatan, hadiratnya tidak dirasakan. Kalau Allah itu nyata, ada mujizat terjadi. Amin, amin. Ya, kalau Allah itu nyata, ada kesembuhan terjadi, ada sukacita terjadi, ada kelepasan dari beban. Kenapa? Allah nyata di tengah ibadah itu. Atau karunia bahasa roh, ya, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengamati sekarang ibadah-ibadah kita, kebaktian-kebaktian kita bagus, tertata dengan begitu indah, dengan suara musik yang bagus, dengan paduan suara yang begitu merdu, tapi itu hanya merupakan satu show, ya, bukan satu ibadah di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biar dalam doa 10 hari ini, dalam kita membuka hati, beri kesempatan Roh Kudus bekerja dalam jemaat Tuhan, merupakan saat di mana kita bangun kembali kepada firman Tuhan. Karena banyak ibadah kita, banyak kebaktian kita yang telah kehilangan momentum-momentum yang istimewa di hadapan Tuhan, di mana kita boleh melihat kemuliaan Allah, di mana kita boleh merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita datang di kebaktian dengan beban, kita pulang dengan penuh sukacita. Allah menggantikan itu. Kenapa bisa terjadi? Karena kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kita. Mungkin saudara mengatakan, ya itu dulu pada waktu di gereja. Nah sekarang dengan kebaktian secara online bagaimana? Saudara, dimanapun engkau berada, jika engkau memanggil namanya, dia katakan, aku datang kepadamu. Ya, berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan berikan kepadamu, memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang terlindung yang engkau tidak ketahui. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Sebab itu saudara, mari kita sebagai anak-anak Allah, meskipun secara online kita kebaktian saat ini di rumah kita, itulah kemurahan Tuhan. Saudara diberi kesempatan untuk beribadah di rumah, ya, dengan segala keadaan engkau dapat merasakan kuasa kasih Allah yang dahsyat bekerja dalam keluargamu. 2-3 orang berhimpun, di situ aku ada. Itu janji firman Tuhan. Dan biarlah kita boleh merasakan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya mungkin engkau menonton, melihat, mendengarkan kebaktian ini melalui handphone, ya, yang sangat sederhana. Itu bukan masalah. Yesus ada di sana. Handphone kita, televisi kita, itu hanya untuk membawa kita, mendukung kita untuk dapat melakukan ibadah kita dengan baik. Yesus ada bersama dengan kita, dan saya percaya kalau saudara berdoa menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat kuasa kemuliaan Allah yang begitu ajaib terjadi di antara kita. Dan saya percaya, ya, kalau kita sekarang melakukan ibadah kita, penyembahan kita dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, dia ada dengan kuasanya, dia mencurahkan Roh Kudusnya, dan engkau akan penuh dengan karunia-karunia Allah. Sebab itu sekarang bagaimana? Ya, apakah dalam kebaktian kita ada mazmur? Bukan mazmur yang dinyanyikan pasal sekian, tapi mazmur satu nyanyian yang diurapi dari Allah. Adakah pengajaran di mana Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan melalui nubuatan, karunia-karunia roh? Ada 9 karunia Roh Kudus. Apakah itu ada dalam kebaktian kita? Atau penyataan Allah? Adakah Allah nyata di tengah-tengah kita? Seringkali saudara, kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan, saya percaya Tuhan ada di sini. Saudara, kalau Tuhan ada di sini, kita terus mengatakan saya percaya, kita tahu dia ada di sini. Dan itu satu pembuktian tanpa sengaja bahwa dia sendiri tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Masih ingatkah kita apa yang pernah Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat? Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut, karena aku tahu engkau ada menyertai aku. Maka dia wujudkan dengan dia tidak takut. Nah, demikian juga dalam ibadah kita sekarang. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka
pasti dengan hati yang tulus kita dapat beribadah kepadanya, kita dapat memuji dan memuliakan namanya. Dan karunia Allah itu nyata karena Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudaraku yang dalam Tuhan Yesus, dan dikatakan ada bahasa roh, ada karunia-karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Sebab itu saudara, bagaimana sekarang? Ya, apa yang harus kita kerjakan supaya Roh Kudus itu ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam ibadah kita, dan di gereja kita? Yang pertama, kita baca 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara, kata kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu, ini berarti ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ada kesempatan, ada cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk memiliki. Kejarlah kasih itu. Kita hidup di dalam kasih, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Yaitu dengan jalan apa? Ya mungkin kita berdoa, berpuasa, mungkin kita dengan sungguh-sungguh datang di hadapan hadirat Tuhan dan seterusnya. Maka saya sangat percaya kalau firman Tuhan mengatakan usahakanlah dirimu, Dia akan memampukan kita. Amin. Amin. Masih ingat si lumpuh di tepi kolam Bethesda? Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan angkat tempat tidurmu dan berjalan pulang. Pada waktu itu jangankan angkat tempat tidur, bergerak saja tidak bisa. Pada waktu firman Tuhan mengatakan angkat tempat tidurmu, Allah memampukan dia melalui perintah itu untuk mengangkat tempat tidurnya dan berjalan pulang. Nah, kalau sore ini firman Tuhan mengatakan usahakanlah dirimu memperoleh karunia karena roh, kita berusaha, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Maksud firman Tuhan supaya kita tetap dengan semangat, dengan satu kerinduan yang kuat, mengusahakan agar kita mendapatkan karunia-karunia itu. Ya, mintalah kepadamu akan diberi. Amin. Amin. Roh Kudusnya sudah dicurahkan, kita buka hati kita. Roh Kudusnya bekerja dalam kehidupan kita, dan kita dapat nikmati satu pekerjaan Allah yang dahsyat, yang luar biasa atas kehidupan kita. Sebab itu saya percaya dalam doa-doa kita setiap malam jam 8 malam selama 10 hari ini, kita akan merasakan satu kebangunan rohani yang Tuhan sedang dan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu kiranya melalui firman Tuhan pada sore ini, saya mengajak tiap-tiap kita mau mengusahakan diri dengan segala upaya, dengan penuh kerinduan kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan carilah maka engkau mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Kesempatan Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk menerima karunia-karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk ikut ambil bagian dalam membangun jemaat. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Ya Roh Kudus berhembus sekarang.
Biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu, atas semua yang mendengar dan melihat siaran kami sore ini Bapa. Urapan-Mu turun atas tiap-tiap kami, atas gereja-Mu, yang kami mendapatkan satu kebangunan rohani yang dahsyat, yang seperti Engkau janjikan dalam firman-Mu. Kuasa Allah bekerja, hadirat-Mu nyata, kemuliaan-Mu menguasai setiap hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Tanamkan, meteraikan kebenaran firman-Mu di hati kami, dan jadikanlah kami seturut kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat bangsa kami, negara kami yang tercinta ini. Bapa, di mana kuasa penyakit masih begitu kuat, tapi kami percaya kuasa Allah di atas segala-galanya memberikan kemenangan buat orang yang berharap dan berlindung kepadamu. Bapa, Engkau tolong bangsa kami, berikan kesembuhan yang luar biasa, mujizat Allah terjadi. Juga buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa, Engkau berikan mereka hikmat marifat-Mu untuk dapat dengan kasih setia-Mu membimbing bangsa ini berjalan pada jalan yang benar. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati kekasih-kekasih-Mu yang senantiasa berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba memuji kebesaran-Mu ya Allah. Amin. Kekasih Tuhan, turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus, turun tinggal menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, tinggallah dalam naungan kasih-Nya. Anugerah Tuhan ada menyertai engkau mulai sekarang sampai hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat sore. Terima kasih telah mengikuti ibadah raya sore ini secara online. Adapun acara GSPDI Mojagung minggu ini
Yang pertama, hari Senin sampai Sabtu ada doa pencurahan di aplikasi Zoom jam 8 malam. Yang kedua, ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di WhatsApp. Yang ketiga, hari Minggu sore jam 4 sore ibadah raya secara online di YouTube dan di Facebook GSPDI Mojagung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.